Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali kalian beragama Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia mendalami ilmu agama. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu jalla wa ala, laisa ba'da al-fara'id afdal min talabil ilmi. Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang lebih afdal, yang lebih baik setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban selain menuntut ilmu. Wa qala al-Imam Syafi'i, man la yatlubul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak menuntut ilmu, maka ia tidak ada kebaikan baginya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat di Masjid Al-Qasimar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atau kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa duduk bareng bermajlis ta'lim di masjid ini. Semoga perkumpulan kita betul-betul diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya nih Bu? Sehat Ibu? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Senangnya kalau mendengar kabar ibu-ibu dan bapak-bapak sehat. Siap utangnya apa? Insya Allah Nabi pernah berkata, siapa yang berhutang namun berkeyakinan untuk melunasinya, maka jika ia meninggal dunia dan belum sempat melunasinya, Allah yang akan melunasinya. Namun barang siapa yang berhutang dengan niat tidak mau mengembalikan, maka sesungguhnya itu termasuk kezaliman. Tidak boleh jamaah sekalian, sehingga perhatikan, utang 100 rupiah, jangan 150 perak harus kita bayar Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kesulitan-kesulitan kita dan mempermudah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya ingin membawakan satu buah kisah dari seorang Yahudi yang terhormat, Pak, yang bernama Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang terkenal, terhormat, disukai, dicintai oleh orang-orang Yahudi, disenangi, disegani. Ia adalah orang Yahudi yang pintar. Ia, kalau kita bilang, dia adalah orang Yahudi yang ahli ibadah dan tahu mendalami Taurat. Ketika itu Taurat belum banyak terjadi perubahan, sehingga ia mengetahui apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Di antara yang disebutkan di dalam kitab Taurat adalah akan muncul nabi terakhir di sebuah negeri yang banyak pohon kormanya. Maka mereka menelusuri dan mencari tahu, ternyata diketemukan bahwa itu adalah kota Madinah. Nabi Muhammad SAW saat usia 40 tahun diutus di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak cobaan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. 13 tahun ia tinggal di kota Makkah sampai akhirnya diusir dari negeri Makkah, hijrah di usia 53 tahun. Hijrahlah Nabi Muhammad yang terakhir bersama Abu Bakar As-Siddiq. Saat hijrah dan sampai di kota Madinah, ternyata orang-orang Yahudi, dan diantaranya adalah siapa tadi namanya ibu sekalian? Abdullah bin Salam, sudah menunggu kedatangan Nabi. Mereka berpikir bahwa Nabi yang terakhir itu akan sama seperti kebanyakan nabi-nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel. Namun ternyata berbeda. Nabi yang terakhir dari mana? Nabi yang terakhir dari mana? Dan dari keturunan Nabi Ismail, keturunan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika Nabi datang, disambut oleh kaum Ansor, oleh penduduk asli Madinah. Kalau orang Makkah dinamakan dengan Muhajirin, mereka hijrah ke negeri Madinah. Kalau orang Madinah dinamakan kaum Ansor, yang menyambut dan menolong orang-orang Muhajirin. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Salam ini, dia orang yang tahu kebenaran, rindu kebenaran, pengen mencari kebenaran, Pak. Sehingga saat beliau tahu bahwa ada yang dikatakan Nabi itu telah sampai ke Madinah, ia langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Ini dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun saya tidak membacakan bahasa Arabnya, Pak. Tapi kalau mau dibacakan ya saya siap. Dibacakan apa enggak usah? Dibacakan saya terjemahkan, apa perlu apa tidak? Saya siap, tapi jenengan dan ibu harus siap sampai jam 10 atau jam 11. Setuju apa mboten? Jadi kesmawon nggih. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, maka Abdullah bin Salam ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia tidak langsung beriman, Pak. Ia mencari kebenaran. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Manggilnya enggak ya Rasulullah, boten. Manggilnya ya Muhammad. Wahai Muhammad, saya datang ke kamu. Saya ingin bertanya 3 hal. Pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh Nabi.
kecuali oleh Nabi. Nabi gak bingung, Nabi gak takut. Maka Abdullah bin Salam bertanya, berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh Nabi, tidak bisa dijawab kecuali oleh para Nabi. Mau ngetes, Pak, dites bener nggak ini Rasulullah, bener nggak ini Nabi. Nggak langsung beriman, tapi ngetes dulu. Mana buktinya? Pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sih orang Yahudi ini yakin bahwa 3 pertanyaan itu tidak akan pernah bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi? Apa sebabnya? Pak, Bu, ada orang gak ini? Ada, alhamdulillah. Kira-kira apa? Karena 3 pertanyaan ini jawabannya itu gaib. Ini perkara-perkara gaib. Saya katakan, Bu, Pak, apakah Nabi Muhammad mengetahui yang gaib? Ayo bareng-bareng ini kita harus yakin, seyakin-yakinnya Nabi Muhammad tahu hal yang gaib napa boten? Boten. Kalau jenengan masih mengatakan tahu, berarti jenengan menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur napa boten? Kufur. Yang mengetahui hal yang gaib sinten? Allah semata, Pak. Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib, maka pasti nggak akan pernah kalah dalam perang Uhud. Maka pasti nggak akan pernah dilempari batu oleh penghuni oleh penduduk Taif sampai berdarah betisnya. Kalau tahu gaib, saya nggak tahu lah, saya nggak mau lah nanti saya dilempari. Kira-kira Allah berfirman, la yutliqu ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah tidak akan pernah menampakkan yang gaib kecuali kepada para nabi yang dikehendaki. Allah berfirman, Allamul ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Ini apa boten? Ustadz, ada yang tahu yang gaib siapa? Dokter janin, Ustadz. Pakai USG, ya pakai alat ketahuan. Tapi terkadang meleset, bilangnya laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Kenapa boten? Kita harus yakin gini. Apakah Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW mengetahui hal yang gaib? Tidak. Siapa yang mengetahui hal gaib? Allah Subhanahu wa taala, harus yakin, Pak. Maka Rasulullah SAW mendengar pertanyaannya. Yang pertama, maka pertanyaan pertama diingat baik-baik, Ibu. Yang pertama, wahai Muhammad, apa tanda-tanda pertama kali datangnya hari kiamat? Gaib apa mboten? Gaib nanti, entah kapan, nggak tahu. Yang mengetahui hari kiamat siapa? Allah. Malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala mboten ngertos, Pak, kapan kiamat, kecuali saat diperintahkan oleh Allah. Kemudian pertanyaan kedua, makanan apa yang akan disantap dan dimakan pertama kali oleh penduduk surga? Gaib apa mboten? Gaib. Wong sekarang belum ada yang menempati surga. Yang ketiga, wahai Muhammad, kenapa anak yang baru lahir kemudian dia dewasa terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya? Gaib apa mboten? Gaib. Namun Rasulullah SAW nggak bingung. Hai Abdullah bin Salam, barusan saja saya diberitahu jawabannya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu dari mana? Tahu dari Allah. Disampaikanlah ke Nabi Muhammad. Ternyata, Pak, Abdullah bin Salam orang Yahudi juga tahu, kenal yang namanya Jibril.
Karena Nabi Musa pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Semua para nabi yang diangkat menjadi nabi dan rasul, siapa yang menyampaikan ini? Jibril. Allah mempunyai utusan dari kalangan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi. Allah mempunyai utusan untuk menyampaikan wahyunya ke manusia, yaitu siapa? Para rasul. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, sesungguhnya Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Berarti orang Yahudi musuhnya dua. Musuh yang pertamanya adalah kita kaum muslimin, musuh yang kedua adalah malaikat jin. Manusia, musuhnya adalah kaum muslimin. Dari kalangan malaikat adalah Jibril. Orang Yahudi betul-betul memusuhi malaikat Jibril. Pertanyaan Pak, kenapa sih orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuhnya? Ayo, kenapa? Bu, ini ujian loh. Diulang kan ujian. Apa? Kenapa? Karena Jibril setiap mendatangi para nabi dan para rasul itu membawa kebenaran. Orang-orang Yahudi itu nggak suka dengan kebenaran. Orang Yahudi, Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat, dulu di dalamnya yang namanya babi haram. Namun orang-orang Yahudi nggak terima, maka mereka membuat siasat bagaimana memakan daging babi atau mengkonsumsinya. Orang-orang Yahudi nggak boleh mancing di hari Sabtu, maka mereka pun mensiasatinya, menaruh jaringnya di hari Jumat, hari Ahadnya mereka ngambil ikan. Disiasati oleh orang Yahudi. Sehingga banyak di antara mereka yang membunuh para nabi yang diangkat menjadi nabi dan rasul lewat malaikat Jibril. Karena Jibril menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan wahyu-wahyu ini adalah benar, bertentangan dengan orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuhnya. Mari Bapak Ibu sekalian, apa ketiga jawaban ini? Apakah jawaban ini benar? Kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, yang pertama, bahwa tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali adalah akan muncul api yang menggiring manusia dari timur ke arah barat. Pertama kali akan muncul api nanti, tanda-tanda pertama hari kiamat. Abdullah bin Salam terjawab. Kemudian yang kedua, makanan pertama kali yang akan disantap oleh penghuni surga adalah tambahan hati ikan paus atau hati ikan. Bahwa itu adalah hati ikan paus atau hut adalah ikan paus yang pernah memakan Nabi Yunus alaihi salam. Jantungnya atau hatinya ini yang akan paling enak, yang akan dimakan oleh penghuni surga. Abdullah bin Salam pun pertanyaannya berhasil dijawab. Yang ketiga ini Pak. Yang ketiga, bahwa anak kecil terkadang mirip bapaknya dan terkadang mirip ibunya. Nabi menjawab, jika sperma atau air bapaknya mendahului air sperma ibunya, maka anaknya mirip bapak. Kalau air sperma atau air mani ibunya lebih mendahului air sperma bapaknya, maka akan mirip ibu atau keluarga dari ibunya. Ternyata Pak, Bu, di dalam dunia medis sudah disebutkan memang seperti itu. Apa yang terjadi Pak? Abdullah bin Salam
Saat tahu kebenaran sudah ada di hadapannya, boten ragu lagi. 3 pertanyaan sudah dijawab. 3 pertanyaan sudah menjadi bukti bahwa ini bisa dijawab oleh Nabi. Maka mengatakan asyhadu annaka Abdullah wa Rasuluhu kama qala. Saya sekarang bersaksi bahwa Anda ini ya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Rasulullah. Boten mundur, Pak. Ketika kebenaran sudah ada di hadapannya, karena ia mencari kebenaran dengan hati yang penuh kejujuran dan penuh kerendahan hati, boten sombong, gak takut. Karena dia tahu, Pak, yang namanya kebenaran itu akan selalu benar dan kebenaran itu tidak akan pernah menjadi kebatilan. Kenapa boten? Dan yang namanya kebatilan tetap akan menjadi batil, dan selamanya akan menjadi batil, tidak akan berubah menjadi kebenaran. Langsung masuk ke Islam, Pak, boten ragu. Karena sudah terbukti ini adalah Nabi yang mengetahui dari mana. Ia adalah ahli Taurat. Kalau ahli Injil penginjil, kalau ini berarti pengtaurat, gitu. Penginjil berarti ini orang yang ahli Taurat. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau orang-orang Yahudi tahu kamu masuk Islam? Ini cerita belum selesai. Wahai Rasulullah, ketahuilah. Sekarang ngomongnya Rasulullah. Kenapa, Pak? Kenapa? Sudah masuk Islam, mengimani bahwa ia adalah Rasulullah. Apa yang menjadikan dia beriman kepada Rasulullah? Apa? 3 pertanyaan yang bisa dijawab hanya oleh seorang Nabi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka yang ada di belakangmu semua, adalah pendusta. Ini orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang ada di belakangku, semuanya itu pendusta. Rasulullah gak percaya, belum percaya. Ya Rasulullah, jangan kabarkan mereka aku sudah masuk Islam, jangan. Tetapi tanyakan mereka dulu tentang siapa aku. Maka sebelum orang-orang Yahudi pada datang, Abdullah bin Salam masuk ke rumah, Pak. Delik, apa delik? Bersembunyi, mendelik motor gitu. Bahasa Jawanya apa, Pak? Sembunyi. Sembunyi di rumah. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, tanyakan tentangku. Jangan langsung memberi kabar kepada mereka bahwa aku telah masuk Islam. Oke. Dia masuk rumah. Datanglah gerombolan orang-orang Yahudi. Saat mereka di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, "Hai kalian, kalangan orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian? Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Serempak, Pak. Mereka menjawab, Abdullah bin Salam adalah orang yang terbaik di antara kami. Abdullah bin Salam adalah anak dari seseorang yang paling baik di antara kami. Dia adalah anak yang terbaik, ayahnya adalah orang yang terbaik. Disigani apa mboten? Disigani. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling mulia di antara kami, anak dari ayah yang paling mulia di antara kami. Hebat apa mboten, Pak? Orang-orang Yahudi menyegani apa mboten? Menghormati apa mboten? Menghormati semuanya. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling pintar di antara kami dan anak dari orang yang paling pintar di antara kami. Pujian, pujaan, sanjungan semua dari orang-orang Yahudi. Dari ngertos, Pak, kalau beliau sudah masuk Islam. Maka Rasulullah bertanya, "Hai kalian orang-orang Yahudi, bagaimana sekiranya kalau Abdullah bin Salam masuk Islam?" Tidak mungkin. Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari masuk Islam. Saat seperti ini,
Keluar duk sinten? Abdullah bin Salam langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, di hadapan orang-orang Yahudi semuanya. Apa yang terjadi, Pak? Boten kaget tapi langsung berubah. Ya Muhammad, sesungguhnya Abdullah bin Salam adalah orang yang paling terhina di antara kami dan anak dari seorang ayah yang paling terhina di antara kami. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk di antara kami dan dia anak dari orang yang paling buruk di antara kami. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kami dan anak dari orang yang paling bodoh di antara kami. Pendusta apa bukan orang-orang Yahudi? Berdusta apa bukan? Betul perkataan Abdullah bin Salam bahwa orang-orang Yahudi itu pendusta. Baru saja memuji, baru saja menyanjung, kok langsung berubah. Apa penyebabnya? Kesombongan mereka. Mereka menolak kebenaran. Pak, Bu, apakah Abdullah bin Salam kemudian ia kembali murtad? Boten. Apakah ia pengen kembali disanjung-sanjung oleh kalangan Yahudi? Boten. Monggo silakan kalian menghina saya. Monggo kalian silakan mencaci maki saya. Monggo silakan saya dikatakan buruk. Monggo silakan. Tapi saya sekarang sudah memeluk kebenaran. Gak takut, gak mundur. Betapa banyak di antara kita takut dihina, takut dicaci, takut dimaki, takut diburuk-burukan. Akhirnya kembalilah ia kepada golongannya. Kenapa boten? Di saat ia sudah tahu kebenaran ada di hadapannya, ia tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi nanti. Dia tidak menghiraukan lagi ingin dipuji, tidak mau lagi harta, tidak mau lagi apa-apa. Yang penting ia mau kebenaran. Akhirnya ia masuk Islam dan bagus keislamannya sehingga akhirnya ia meninggal kalau nggak salah di perang Badar atau perang Ahzab. Saya lupa ibu sekalian. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi kisah yang menginspirasi kita, yang memberikan semangat kepada kita agar apa? Ayo Pak, belajar mencari kebenaran, dan jika kebenaran sudah kita dapatkan, pegang erat-erat, jangan ditinggalkan karena pengen mendapatkan pujian, pengen mendapatkan kekayaan, pengen mendapatkan ini dan itu. Dan ingatlah Pak, Bu, bahwa kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Muhammad la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang disampaikannya tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang namanya kebenaran itu harus dicari. Tetapi dicari dengan apa? Dengan ilmu. Lihatlah Abdullah bin Salam, gak langsung beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia ingin tahu kebenarannya. Betul gak ia seorang Nabi dan Rasul? Bertanya dengan 3 pertanyaan, dijawab dengan benar, dan akhirnya pun ia beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga Pak, jangan asal-asalan kita mengambil sesuatu dari orang lain sampai kita tahu kebenarannya. Misalkan, loh, jenengan ngomong seperti itu, mana dasarnya? Apakah Allah memerintahkannya? Apakah Nabi Muhammad SAW mengamalkannya? Kalau memang iya, ya kita kerjakan. Karena insya Allah sumbernya jelas dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad. Kalau tidak ada,
ngapunten, kula nggak berani melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkannya, Nabi pun tidak mengamalkannya. Paham ibu-ibu sekalian? Paham apa mboten? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu bertanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Tetapi di saat kita meminta, kita resapi bu maknanya. Kita ini sebetulnya harus sadar bahwa setiap hari kita meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Paling tidak 17 kali dalam sehari. Gimana mboten? Apa ayatnya? Surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Tunjuki apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya sinten? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa? Para nabi. Siapa? Para syuhada. Siapa? Para siddiqin. Siapa? Orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai, jalannya orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang Nasara. Ini yang kita minta kepada Allah. Nabi Pak, Nabi Bu, itu sukanya berdoa. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya. Ali niki sinten? Pak RT, Pak RW, Pak Samad apa Pak Lurah? Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah khalifah yang keempat. Apa kaitannya dengan Rasulullah? Hubungannya apa? Dia adalah sepupunya Rasulullah dan menikah dengan Fatimah, anaknya Rasulullah. Apa yang dia katakan? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi berkata dan berdoa, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah tunjukilah aku, ya Allah tunjukilah aku dan berikanlah ketetapan kepadaku. Saat aku sudah di atas petunjuk, maka jadikanlah aku kokoh, Pak. Saniki jujur-jujuran mawon nggih. Kita jujur-jujuran. Banyak di antara kita yang sudah tahu kebenaran tapi belum mengamalkan. Banyak apa boten? Banyak gimana? Apakah kita dikalahkan oleh seorang Yahudi saat mau mengetahui kebenaran? Iya, tidak apa-apa. Kehilangan pujian, kehilangan pujaan, kehilangan orang-orang Yahudi, silahkan. Yang penting saya sudah menerima kebenaran dan saya akan mengikutinya. Lihat Pak, begitulah hidayah. Ingat, saat kita sudah tahu bahwa itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat, anugerah, karunia yang paling berharga di atas muka bumi ini tidak lain adalah hidayah. Oleh karena itu kita diwajibkan dalam sehari meminta hidayah ini 17 kali di dalam rakaat sholat wajib kita. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga renungan apa yang harus kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama, carilah kebenaran dengan hati yang jujur dan jangan dengan kesombongan, Pak. Kalau hatinya sombong, maka kebenaran itu jangankan dari yang kecil, dari yang besar tidak mau diterima. Kalau hatinya penuh kesombongan,
Dia tidak akan menolak, dia tidak akan menerima kebenaran, pasti akan menolak. Pasti akan menolak. Banyak di antara kita, kamu baru saja masuk pondok pesantren, kamu baru kemarin sore belajar ilmu agama, kok sekarang sudah menasihati saya? Padahal nasihatnya benar. Kenapa sih jawaban seperti itu? Sombong. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Qal al-kibaru batarul haqqi wa hum tunas. Nabi bersabda, buka mata, buka telinga, buka mata batin. Nabi berkata, siapa yang di dalam hatinya ada sedikit sekecil kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Apa itu kesombongan? Menolak kebaikan, menolak yang benar, dan meremehkan manusia. Lihat Pak, tadi orang-orang Yahudi itu yang gerombolan datang, padahal sudah tahu kebenaran ada di hadapannya, namun karena mereka sombong, akhirnya mereka melecehkan dan meremehkan Rasulullah dan menghinakan Abdullah bin Salam. Hati-hati. Jadi kalau kita masih sombong, berarti kita sama, hampir memiliki sifat seperti sifatnya sinten. Kemudian yang kedua, Pak, jangan fanatik terhadap golongannya. Kalau mau berfanatik, fanatik itu apa? Apa fanatik bahasa Jawanya? Terlalu kenceng. Apa yang dikatakan oleh golongan saya adalah paling benar, selain golongan saya adalah sesat. Siapa dia? Nabi baru atau apa ini? Kenapa boten Bu? Jangan pernah fanatik dengan golongannya. Kalau kita pengen fanatik, fanatiklah terhadap ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatik dengan kebenaran, ya. Kenapa? Golongan belum tentu benar. Golongan akan dikatakan benar jika dilihat. Sini, kamu golongan apa? Golongan ini. Oh, mari saya cek dulu. Amalan-amalanmu sesuai dengan amalan Rasulullah apa bukan? Apa tidak? Oh, ternyata kamu amalannya sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah. Semoga golongan kamu benar. Tapi kalau bertentangan dengan perintahnya Rasulullah, maka itulah bukan kebenaran. Jadi pahami apa boten Bapak Ibu sekalian? Maka kalau pengen fanatik, fanatiklah terhadap ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i, Pak, imamnya kaum muslimin Indonesia, apa yang ia katakan? Jika kalian mendapati hadis, jika kalian mendapati perkataan saya Imam Syafi'i bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad, dengan hadisnya Rasulullah, maka buang jauh-jauh perkataan saya Imam Syafi'i, ambillah hadis Nabi. Ini Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i juga berkata demikian. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Setiap orang itu perkataannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur tersebut, sambil menunjuk ke kuburan Rasulullah. Kalau perkataan saya sesuai dengan perkataan Rasulullah, tidak bertentangannya, maka perkataan saya dibenarkan. Tapi kalau perkataan saya bertolak belakang dengan perbuatan Rasulullah, bertolak belakang dengan perintah Rasulullah, berarti perkataan saya sesat, jangan dikerjakan. Paham apa betul Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita pengen fanatik, fanatiknya terhadap siapa? Fanatiknya terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, tadi orang Yahudi satu toh yang tidak
fanatik terhadap golongannya. Kalau yang lainnya menolak Rasulullah, yang lainnya menolak Abdullah bin Salam karena mereka fanatik dengan keyahudian. Abdullah bin Salam tidak mau menjadi orang Yahudi lagi, dia mau masuk Islam karena tidak pernah fanatik dengan keyahudian, dengan kelompok Yahudi, akan tetapi dia adalah orang yang mencari kebenaran. Karena pembuatan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga, pujian itu terkadang bisa berubah menjadi apa? Cacian, makian. Mungkin jenengan sekarang dipuji-puji, ben-ben salah kecuil, caci maki. Mungkin jenengan sekarang dipuji karena jabatannya tinggi, kaya. Begitu melarat jabatannya hilang. Gimana buatan, Pak? Yang layak dipuji dan tidak memiliki kurangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Segala puji hak mutlak bagi Allah, Rabb pencipta sekalian alam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Abdullah bin Salam dulunya dipuji, gimana? Dipuji, dihormati, disegani, baru ngucapin. Berlangsung 5 menit, keluar Abdullah bin Salam berubah menjadi apa? Berubah menjadi apa? Tapi apakah menggetarkan Abdullah bin Salam? Merubah Abdullah bin Salam? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencari pujian. Dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Pak, jenengan kalau mencari pujian dari manusia, bisa jadi suatu saat jenengan akan dihina. Tapi carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika jenengan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mencintai jenengan dan Allah akan memberikan keridhaan kepada jenengan berupa surganya. Pengen apa boten? Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita yang hadir di Masjid Al-Qasimar ini masuk dalam surga Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Salam ini mungkin urutan yang nomor berapa, Pak? Urutan yang nomor 1 yang mendapatkan pujian adalah Rasulullah SAW. Dari umur 1 tahun sampai umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun, Rasulullah dipuji-puji, dipuja-puja, dieluk-elukkan oleh masyarakat Arab ketika itu. Gimana betul? Karena Rasulullah tidak memiliki akhlak yang buruk. Akhlaknya baik semuanya, dapat dipercaya, jujur, tidak pernah berdusta dalam hidupnya, Pak. 1 kali nggak pernah. Ini Rasulullah, sehingga sebelum usianya genap 40 tahun, Rasulullah nggak memiliki musuh dan tidaklah pantas untuk dimusuhi Rasulullah karena akhlaknya sudah baik sekali. Namun di saat 40 tahun didatangi oleh malaikat Jibril, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian mendakwahkan kebenaran, di saat itulah Rasulullah dihujat, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dijadikan sayembara untuk dipateni, Rasulullah diusir dari negerinya. Lihat, Pak, 13 tahun mengalami hal itu, Pak, sampai diusir dari negerinya dan pindah ke negeri Madinah. Pertanyaan kula bagi diri saya, bagi panjenenganipun sedaya, pernah enggak dicaci maki oleh kaumnya? Pernah napa mboten? Pernah diusir-usir dari kampungnya napa mboten? Pernah dijadikan sayembara untuk dipateni, pernah napa mboten? Pernah dituduh sebagai tukang sihir, pernah napa mboten? Pernah dituduh sebagai tukang santet, pernah napa mboten? Pernah dituduh sebagai orang gila, pernah napa mboten? Tapi apakah Rasulullah SAW kemudian nyalinya ciut?
berhenti berjuang untuk mengajarkan Islam kepada umatnya? Bukan, Pak. Rasulullah berjuang mati-matian dengan jiwa, dengan raga, dengan harta, dan alhamdulillah negeri kita NKRI ini sekarang penduduknya paling banyak umat, paling banyak berwarga Islam. Karena siapa? Karena usaha dan jerih payah Rasulullah SAW. Karena Allah SWT, kemudian usaha baginda Muhammad SAW. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenali agama ini dengan dalil, Pak. Ayo bersama-sama kita mengenali agama ini dengan bukti. Abdullah bin Salam mengenali Rasulullah itu benar-benar Rasulullah dengan bukti, dengan dalil, ya Pak. Bertanya berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Maka kita harus mengenali agama ini dengan dalil, dengan bukti, dengan kebenaran. Jangan pernah mengambil agama ini berdasarkan tradisi nenek moyang. Jangan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Agama itu bukan dengan perasaan, agama itu bukan dengan tradisi, namun agama itu berdasarkan syariat wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, dan kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, agar selalu dibimbing ke arah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Ada pertanyaan, Bu? Monggo Pak, barakallahu fiik. Hubungan dengan tadi amalan-amalan yang kita harus beribadah kepada Rasulullah. Nah, sementara kan kita ini sudah jauh dari Rasulullah, maka kita memperolehnya mestinya dari para alim ulama, dari karangan buku-buku yang Islam. Nah, dari Rasulullah, sahabat sampai ulama sekian itu kasusnya sama, topiknya sama, tetapi para ulama itu menyimpulkan beristihadnya mereka berbeda-beda. Terus kalau kita memilih salah satu berbeda dengan yang lain, apakah kita tetap masih mengikuti Rasulullah? Apakah kita ini dianggap mengikuti ulama? Nah, pertanyaannya Bapak, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ahsanta. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ustaz, zaman kita kan dengan zaman Rasulullah sudah jauh sekali, 1600 sekian nih, Bang. 1600 sekian yang lalu. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama terakhir, sehingga agama Islam ini akan selalu ada dan terus akan bersambung sampai nanti sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lahu lahafizun, dan kita pasti yang akan menjaga keautentikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran ini akan selalu ada dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka hadis-hadis Nabi ini telah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama setelahnya. Namun ada 3 generasi yang betul-betul direkomendasikan, yang betul-betul dimuliakan, dipuji oleh Rasulullah, yaitu generasi para sahabat Nabi, generasi para tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in. Sahabat Nabi, kemudian para sahabat-sahabatnya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Lalu bagaimana Ustaz? Di saat kita tahu ternyata sumber hadisnya benar, namun ulama ini seperti ini, Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini, Imam Malik pendapatnya seperti ini, Imam Abu Hanifah pendapatnya seperti ini, Imam Mazhab Hambali pendapatnya seperti ini. Maka
apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Maka kita harus mencari dalil yang paling kuat. Jangan fanatik terhadap golongannya. Karena mau itu Imam Syafi'i, mau itu Imam Malik gurunya, mau itu Imam Abu Hanifah yang pertama, atau Imam Ahmad, semuanya mengatakan hal yang sama. Jika kalian umat Islam mendapati perkataan saya keliru, salah, bertentangan dengan hadis Nabi, maka jangan diambil. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita memandang lagi. Oh, ternyata dalil yang ini lebih kuat. Oh, ternyata hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i hadisnya salah. Adapun Imam Malik hadisnya lebih kuat. Maka kita jangan mengedepankan fanatik. Enggak, pokoknya saya Imam Syafi'i, negeri saya adalah negeri Syafi'i, apapun yang dikatakan Imam Syafi'i benar. Ini yang dinamakan fanatik. Ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena Imam Syafi'i perkataannya bisa salah dan keliru. Karena kenapa sih? Kok bisa berbeda? Karena Imam Syafi'i tinggalnya di Baghdad. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hidupnya di mana? Di Madinah. Imam Syafi'i berkelana dari negeri ke negeri untuk mendapatkan hadis. Di zaman dulu mengumpulkan hadis itu sangat sulit sekali karena para sahabat Nabi bertebaran di negeri ini, di dunia. Akhirnya terkadang Imam Syafi'i tidak menerima mendengar hadis. Yang mendengar justru orang yang berada di negeri Madinah. Loh, alhamdulillah di zaman kita hadis-hadis ini sudah terkumpulkan dan dikoreksi oleh ulama-ulama yang berkompeten dalam hal dikoreksi. Oh, hadis ini ternyata keliru. Oh, hadis ini ternyata salah, dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Oh, ternyata seperti itu. Akhirnya, oh, ternyata pendapatnya Imam Syafi'i ini dalam hal ini keliru. Oh, ternyata dalam hal ini pendapatnya Imam Syafi'i ini lebih benar. Pendapat gurunya yang keliru, Imam Malik. Sering seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i sering sekali menyelisihi pendapat gurunya Imam Malik. Dan lebih benar pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i hidup di zaman setelah Imam Malik. Proses menerima hadis lebih gampang. Sehingga tolak ukurnya kebenaran itu bukan siapa yang menyampaikan, tetapi sesuaikah dengan ajaran atau hadis Rasulullah SAW. Loh, kita nggak tahu. Kalau seandainya kita beramal, sudah beramal, kita nggak tahu, kita nggak bisa menimbang-nimbang, maka insya Allah kita tetap dibenarkan. Namun jika sudah tahu bahwa pendapatnya imam ini salah dan keliru, jangan kita menjadi orang yang fanatik. Kamu apa Mas? Bisa dipahami ya? Kalau kita nggak tahu, kita belum bisa memandang-mandang, insya Allah kita tidak berdosa. Karena apa? Setiap orang yang berijtihad, yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, imam ini, para imam yang sudah bersungguh-sungguh membuka kitab-kitab para ulama, membuka Al-Quran, ternyata pendapatnya masih keliru, tapi dia sudah bersungguh-sungguh. Ini berlaku untuk para imam, bukan seperti kita ini. Seperti Imam Syafi'i ternyata keliru. Apakah Imam Syafi'i berdosa? Bukan berdosa, tapi dia mendapatkan satu pahala. Kalau salah mendapatkan satu pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Kita yang mengikutinya insya Allah tidak mendapatkan dosa. Namun ingat, jika ternyata pendapat salah satu imam itu salah, maka jangan fanatik. Karena di zaman Rasulullah belum ada madhab Syafi'i, belum ada madhab Hambali, belum ada madhab Hanafi, belum ada madhab Maliki. Sehingga yang sesuai dengan ajaran Rasulullah kita benarkan. Dan kita nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh. Mengolok-olok nggak boleh. Oh, Imam Syafi'i ini nggak boleh. Imam Syafi'i lebih berilmu daripada kita. Tapi kita mengatakan dengan penuh adab, pendapatnya Imam Syafi'i yang ini kurang kuat, lebih kuat pendapatnya ini.
tanpa kita mengecil-kecilkan atau mengurang-urangi martabat mereka para imam mazhab. Karena mereka para imam mazhab sudah memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat dunia. Jadi Bapak bisa dipahami, intinya jangan kita fanatik terhadap golongan, tapi kita harus mencari apa informasinya, benar nggak dalilnya, benar nggak hadisnya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih banyak Pak, pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fikum. Akhirnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang berduduk di Masjid Al-Qasimar, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami. Curahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami, sebagaimana keduanya merahmati kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa laki-laki yang muslim, dosa laki-laki wanita-wanita yang muslimah, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, yang masih hidup ataupun yang sudah mati terkubur di kuburan kaum muslimin ataupun di kuburan-kuburan lain. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah, kami meminta kepadamu ketakwaan, kami meminta kepadamu kehormatan, dijauhkan dari kebatilan, dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari kemaksiatan dan hal yang haram, dan kami meminta kepadamu kekayaan ya Allah. Allahumma aghnina, maka perkayalah kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya, dan kami tetap memperdulikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Allahumma inna nas'alukal jannata fa'adkhilnaha ya rabbal alamin. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga, maka masukkanlah kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Wa inna nakhafuka wa nakhafu naraka ya rabbal alamin. Wa ba'id bainana wa bainan nar kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya Tuhan kami takut darimu ya Allah, kami takut neraka-Mu ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka-Mu sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Akhirnya kita mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.